petitum apa artinya? Oke, Pak. Putusan ultra petitum. Putusan ultra petitum adalah penjatuhan putusan oleh majelis hakim atas suatu perkara yang melebihi tuntutan atau dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum atau menjatuhkan putusan terhadap perkara yang tidak diminta oleh jaksa penuntut umum. Itu benar, tapi dalam konteks hukum acara pidana. Pak Robi lupa kalau kita bicara hukum acara perdata ya. Oh iya, Pak. Oh iya. Meskipun sebetulnya pertanyaan saya kan bicara tentang asas-asas putusan. Karena namanya asas putusan itu bisa jadi banyak. Ada yang relevan dengan peradilan perdata, ada yang tidak relevan. Bahkan ada asas-asas putusan peradilan agama yang salah satunya adalah bercorak religiusitas yang mungkin itu tidak ada di pertimbangan dan putusan selain hukum acara peradilan agama. Misalnya kalau peradilan agama itu kan mengutip ayat, dalil, nakli dan akli, itu yang kemudian membedakan dengan yang lain. So far saya paham maksudnya. Tapi itu sorry Robi, kalau kamu jawab itu di ujian, kamu tidak akan saya betulkan karena itu sudah kamu tidak tidak membaca soal dengan baik ya. Baik, Pak. Jadi di dalam mata kuliah saya itu kadang-kadang memang saya sengaja memberi soal-soal yang memang kadang-kadang soalnya memang sudah salah. Paham maksudnya ya? Saya kadang-kadang berharap memang jawaban kalian adalah begini. Mohon maaf Pak, jawabannya soalnya salah. Maka saya tidak bisa menjawab. Justru itu yang kadang-kadang benar. Ini kadang-kadang memang saya membuat pertanyaan sesat. Berharap agar kalian tersesat. Memang tujuan saya membuat kalian sesat. Maka barang siapa yang tidak tersesat, maka dialah yang kemudian memiliki ketelitian dan pemahaman logika yang baik tentang soal yang saya maksudkan. Kadang-kadang begitu, makanya kalian harus berhati-hati sama soal yang saya berikan. Kadang-kadang memang soalnya saya bikin sesat. Agar kalian tahu, ini jangan-jangan soalnya sesat, karena jawabannya sudah sesat. Jawabannya sesat karena soalnya sesat. Kadang-kadang memang saya buat seperti itu. Tidak semua sih, kadang-kadang. Kalau lagi iseng gitu, saya bikin seperti itu. Nanti UAS deh saya bikin soalnya sesat, biar kalian agak mikir gitu. Baik, terima kasih Farobi ya jawabannya. Saya minta yang lain dulu deh, biar bersuara. Saya minta cewek sekarang. Nah ini ada namanya kayak nama gubernur kita nih, Hovifah Ayu. Mana nih Hovifah Ayu? Ada orangnya nggak nih? Ada? Ya. Apa kabar Bu Gubernur, sehat? Alhamdulillah. Gimana COVID ini? Kayaknya lagi melanda Jawa Timur nih Bu Hovifah. Iya Pak, kayaknya perlu di lockdown lagi nih. Jadi makin lanjut ini kita kuliah daring ya? Sepertinya iya Pak. Baik. Hovifah, coba kamu jelaskan apa sih asas open justice principle atau dijawabkan di muka umum? Prinsip peradilan terbuka ini untuk umum, mulai dari awal pemeriksaan perkara sampai putusan dijatuhkan, merupakan bagian dari asas perkara sampai putusan dijatuhkan, merupakan bagian dari asas fair trial. Menurut asas fair trial, pemeriksaan persidangan harus berdasarkan proses yang jujur sejak awal sampai akhir. Tujuannya adalah untuk menjamin proses peradilan yang terhindar dari perbuatan tercela misbehavior dari pejabat peradilan. Melalui prinsip terbuka untuk umum, persalinan dianggap memiliki efek pencegahan terjadinya proses peradilan yang berat sebelah atau diskriminasi. Baik, Hovifah. Pertanyaan saya untuk Hovifah dan mungkin yang lain. Apakah ada apakah ada pemeriksaan perkara yang tidak terbuka? Artinya tertutup untuk umum. Adakah? Ada, Pak. Apa? Ada, Pak. Apa? Perceraian dan kesusilaan. Perceraian dan kesusilaan. Kalau dalam konteks hukum acara, bisa jadi itu perceraian yang non-muslim ya, yang beragama selain Islam. Itu kemudian sidangnya tutup.
Nah, pertanyaan saya untuk Hovifah dan semua. Kalau sidangnya tertutup, sifat sidangnya tertutup, putusannya bagaimana? Terbuka untuk umum. Terbuka Putusan tetap untuk umum terbuka untuk umum, Pak. atau tertutup untuk umum? Terbuka Terbuka tutup. untuk umum. Terbuka untuk umum. Iya, Pak. Iya, Pak. Aku nanya Hovifah dulu deh. Hovifah, gimana? Terbuka untuk umum. Walaupun sidangnya tertutup ya? Iya. Jadi kenapa harus tertutup? Nah, itulah dia asas-asas putusan dengan asas-asas hukum acara. Dalam beberapa aspek, dalam beberapa hal itu berbeda. Contohnya ini putusan yang bersifat terbuka ini diucapkan di muka umum. Sifat putusan terbuka, tapi pemeriksaan perkaranya itu dilakukan secara tertutup. Bahkan secara ekstrim, hakim itu kadang-kadang kan menyidangkan perkara perdata itu di tengah-tengah perkara yang lain ya. Contohnya ada perkara A, gugatan PMH, perkara B, gugatan manifestasi. Tiba-tiba muncullah perkara C tentang perceraian. Maka semua yang ada di dalam ruang sidang itu harus keluar, diusir. Sidang dibuka dan tertutup untuk umum. Jadi karena pandemi kalian tidak bisa melihat sidang yang seperti ini. Karena kalau di pengadilan negeri Jember itu ada memang kadang-kadang beberapa perkara yang sifatnya tertutup. Gitu. Baik, itu bagus sekali jawabannya tadi. Ada cowok-cowok tadi yang jawab, siapa saya nggak tahu namanya. Tapi mungkin sudah bagus ya, sudah bisa memahami tugas saya. Terakhir, on folder the game motivers, saya minta Ismi Ayu, silakan Ismi Ayu, silakan dijawab. Apa sih on folder the game motivers itu? Ismi Ayu ada? Ada Ismi Ayu? Lagi sholat kayaknya ya. Baik, saya geser ke saya minta Maryam. Surat Maryam. Namanya simple, singkat, tapi bermakna. Maryam. Iya, Pak. Oke. Masih unfold the game motifs? Putusan yang tidak cukup pertimbangan itu putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup sesuai dengan pasal 50 ayat 1 Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 178 ayat 1 HIR. Bagaimana contohnya itu yang pertimbangannya tidak cukup? Bisa mencontohkan nggak? Bisa mencontohkan? Nggak apa-apa, nggak bisa mencontohkan nggak apa-apa, Maryam. Thank you sudah menjawab. Itu sudah cukup membantu kuliah kita. Nanti akan saya jelaskan apa sih unfold the game motifs seperti apa dan kaitannya dengan materi yang akan kita bahas di dalam materi kita malam ini. Terima kasih Maryam ya atas jawabannya. Terima kasih Pak Robi. Tadi siapa yang menjawab? Hovifah sama Maryam. Kita lanjut materinya. Seingat saya ini pertemuan ke-10 ya. Masih ada 11, 12, 13, 14, 15. Ada 5 pertemuan lagi. Nanti akan saya minta pertemuan selanjutnya akan melibatkan lebih banyak kalian. Sedangkan saya lebih akan menjadi wasit ya, menjadi penonton. Nanti saya minta kalian akan aktif menjadi speaker. Syarat dan ketentuannya, mekanisme nanti akan saya berikan pasca kuliah. Baik, bicara putusan, menurut Rubini dan Haidir, definisinya adalah
suatu akte penutup dari suatu proses perkara dan putusan hakim tersebut vonis yang menurut kesimpulan terakhir mengenai hukum dari hakim serta memohon akibat-akibatnya. Menurut Ridwan Sahrani, pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan terbuka untuk umum untuk menyelesaikan dan mengakhiri perkara perdata. Menurut Sudikno Mertokusumo, suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat yang diberi wewenang diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak. Menurut RUU Hukum Acara Perdata, suatu putusan hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk menjalankan kekuasaan kehakiman yang dituangkan dalam bentuk tulis dan kemudian diucapkan di persidangan serta bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara. Kalau ada kata-kata mengakhiri atau menyelesaikan. Kemudian menurut SEMA, Mahkamah Agung nomor 5 tahun 59 dan nomor 162 tanggal 7 Maret 62 agar menginstruksikan kepada para hakim konsep putusan harus telah dipersiapkan untuk mencegah adanya perbedaan antara bunyi putusan. SEMA ini mungkin berasal dari kekhawatiran praktek-praktek hakim sebelumnya ya. Tapi ini sangat jarang terjadi di zaman sekarang. Dulu itu kan mungkin belum ada komputer ya, tahun 62, tahun 59 itu masih mesin ketik. Sehingga secara praktek penyebutan putusan, tapi ini seringkali terjadi di hukum acara pidana. Kalau hukum acara perdata agak susah caranya untuk membuat putusan yang last minute. Jadi ini saya bercerita sedikit ya, kalau di hukum acara pidana. Jadi kadang-kadang untuk menentukan seorang terdakwa mau divonis berapa tahun, itu kadang-kadang kolom tahunnya itu sengaja dikosongin. Menyatakan terdakwa bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur menurut pasal 362 KUHP misalnya. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara bla 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 tahun, titik-titik tahun. Ini menunjukkan suatu otoritarianisme dari hakim yang memimpin persidangan. Dengan menyimpan berapa jumlah tahun itulah muncul suatu peluang bagi hakim itu untuk mempermainkan putusan. Saya tidak memungkiri ya di tahun-tahun sekarang 2021, 2020 praktek ini masih jamak dilakukan, masih sering dilakukan. Mohon maaf bahkan sering kali JPU juga melakukan itu. Tuntutan terhadap terdakwa itu sengaja dikosongin. Tahunnya, mohon maaf ya, ini secara praktek. Saya tidak mengatakan secara teori, ini salah. Teorinya ini salah, normatifnya ini salah. Berdasarkan dari hasil negosiasi. Oleh karena itu, namanya putusan itu kan merupakan hasil musyawarah hakim. Kalau di MK, nanti kalau kalian semester tahun ketiga nanti praktek peradilan tun dan MK, Anda akan mengenal yang namanya putusan MK yang bersifat dissenting opinion atau opini yang berbeda dengan hakim yang lain. Dan itu ditaruh atau ditempelkan di dalam badan putusan. Let's say ada 3 hakim perdata, 2 setuju, 1 tidak setuju. Pendapat yang tidak setuju itu tidak pernah muncul di putusan. Yang muncul di putusan adalah 2 yang dominan. Tetapi jika itu putusan MK, ada 9 hakim, 4 hakimnya tidak setuju dengan yang 5, maka pendapat yang berbeda dari 4 hakim itu muncul di dalam putusan. Namanya dissenting opinion. Putusan hakim atau opini yang berbeda dengan putusan hakim yang mayoritas. Untuk menjaga kredibilitas dan marwah dari mahkamah. Tapi kalau di persidangan peradilan umum itu tidak terjadi. Inilah yang kemudian menjadi celah dalam tanda kutip ya. Permainan atau mafia hukum di mana putusan itu kemudian menjadi domain dari pihak-pihak atau hakim yang dalam tanda kutip gue yang pegang perkara ini. Saya tidak bisa leluasa mengatakan itu karena secara praktek sangat berbeda dengan teori. Teorinya putusan harus dilakukan secara musyawarah. Musyawarah itu artinya kan mendengar dari pendapat hakim-hakim, kemudian hakim itulah yang kemudian akan memberikan putusan berdasarkan pengamatan dan analisis dari hakim-hakim. Oleh karena itu, putusan yang dibacakan di persidangan terbuka untuk umum yang bersifat terbuka itu sebetulnya untuk menghindari
adanya manipulasi atau nepotisme atau suatu hal-hal yang tidak diinginkan di dalam putusan. Jadi kalau sudah di print begitu kan, di print ditandatangani oleh hakim-hakim yang lain, maka tidak mungkin ada ruang bagi hakim yang dalam tanda kutip balelo atau bermain untuk mengubah putusan. Karena apa? Putusan itu sudah melalui proses rapat permusyawaratan hakim, RPH. Ya, sebelum putusan dibacakan, hakim itu bertemu, bermusyawarah untuk bermusyawarah. Ini putusannya apa? Kalau pidana dihukum berapa? Atau dinyatakan onslah atau dinyatakan bebas. Sebaliknya dalam hukum acara perdata, mereka juga bermusyawarah untuk menyatakan apakah gugatan ini diterima, gugatan ini ditolak, atau gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan-alasannya. Dengan pertimbangan-pertimbangannya. Pertimbangannya apa saja, nah itulah yang kemudian menjadi alasan bagi suatu putusan bersifat unfolding motivus. Pertimbangannya tidak cukup. Nanti kita akan bahas. Kemudian berdasarkan pasal 184 HR, satu putusan hakim harus berisi hal-hal di bawah ini. Yang pertama, suatu keterangan singkat tetap jelas dari isi, gugatan, dan jawaban. Di dalam suatu putusan hakim, seperti apa ya? Sinopsis. Kalian tahu sinopsis ya? Suatu nukilan cerita suatu perkara dari awal sampai akhir. Jadi misalnya demi ketuhanan Yang Maha Esa berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, majelis hakim dan seterusnya berdasarkan gugatan penggugat nomor ini dan seterusnya dikuasakan oleh kepada kuasa hukum ini dan seterusnya berdasarkan gugatan yang pada intinya adalah ini. Bahwa berdasarkan gugatan ini tergugat kemudian memberikan jawabannya adalah ini. Bahwa berdasarkan jawaban kemudian penggugat menjawabnya dengan replik, isinya ini. Bahwa kemudian tergugat menjawab dengan duplik, isinya adalah ini. Bahwa setelah keduanya melakukan sesi jawab dijawab, maka masuk ke dalam sesi pembuktian. Bahwa penggugat telah memberikan pembuktian berupa bukti saksi apa saja. Bukti surat apa saja. Bukti saksi apa saja. Demikian juga tergugat dan seterusnya sampai putusan ke belakang. Jadi putusan hakim itu tidak boleh hanya ujungnya saja. Menyatakan penggugat adalah menyatakan gugatan penggugat diterima. Enggak itu aja. Dia harus menjelaskan secara runut sinopsis dari awal sampai akhir suatu perkara ini sampai pada putusannya. Kemudian yang kedua, alasan-alasan yang dipakai sebagai dasar dari putusan hakim. Inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan soal tadi saya tugas ya, unfolding motivus. Suatu putusan hakim itu harus memuat alasan-alasan. Kenapa mengabulkan gugatan, kenapa menolak gugatan, kenapa menyatakan tidak dapat diterima. Dan kalau di putusan itu ada memang khas. Sebelum putusan menyatakan, mengadili, menyatakan, dan seterusnya. Di beberapa halaman subbabnya itu memang ada subbab yang membahas secara khusus namanya pertimbangan hakim atau pertimbangan majelis. Jadi dalam suatu putusan itu kan bercerita versinya penggugat, versinya tergugat, buktinya penggugat, buktinya tergugat. Setelah itu selesai, maka hakim kemudian berpendapat sendiri. Pertimbangan majelis atau pertimbangan hakim. Bahwa berdasarkan bukti dari penggugat A, B, C, dan seterusnya, bahwa berdasarkan bukti dari tergugat D, E, F, dan seterusnya, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan tanggal ini, dan seterusnya, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat yang dilakukan tanggal ini, dan seterusnya, bahwa berdasarkan pemeriksaan ahli yang dilakukan dan dihadirkan pada tanggal ini, dan seterusnya, maka hakim berpendapat, satu, bahwa terkait dengan perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh penggugat berdasarkan pasal ini dan seterusnya, maka harus ditentukan dulu hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat misalnya. Dalam konteks ini diulas oleh hakim bahwa menurut pasal ini, bahwa menurut pasal ini HIR, bahwa menurut pasal ini RBG, bahwa kemudian menurut teori ini, menurut pendapat profesor ini, menurut ahli ini, dan seterusnya, secara historis dan seterusnya, bahwa suatu klasifikasi perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh penggugat dapat dibenarkan dan hakim sependapat dengan
gugatan atau dalil dari penggugat. Atau bisa saja hakim kemudian tidak sependapat dengan penggugat, tidak sependapat dengan penggugat. Bahkan bisa jadi hakim membuat suatu pertimbangan tersendiri yang kemudian hakim merasa bahwa dalil dari penggugat tidak cukup kuat untuk membuktikan satu dalil yang didalilkan oleh dirinya sendiri. Pernah kami menghadapi suatu gugatan pra peradilan tetapi bukan perdata. Kami mendalilkan tentang A dan B, tergugat membantah dalil tersebut, tetapi hakim memiliki pertimbangan tersendiri, yaitu pertimbangannya C, dan itu yang menjadi putusan. Maka dalam konteks pertimbangan, hakim dapat mengambil pertimbangan penggugat untuk dijadikan pertimbangan hakim, atau mengambil pertimbangan tergugat untuk dijadikan pertimbangan hakim, atau tidak mengambil dua-duanya, tapi mengambil pertimbangan dirinya sendiri untuk mengambil putusan. Oleh karena itu, disitulah pentingnya pertimbangan hakim. Pertimbangan hakim itu tidak boleh satu paragraf, bahwa berdasarkan pengamatan hakim dalam persidangan, hakim berkeyakinan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dan dijelaskan di pasal 1365 KUH Perdata. Titik. Ya kurang. Itu unfolded motiver. Hakim tidak bisa menjelaskan apa pertimbangan dari putusan tersebut. Faktor normatifnya harus diupas, teorinya harus dikupas, bahkan mungkin faktor historisnya juga dikupas, bahkan mungkin juga jurisprudensinya. Walaupun jurisprudensi bukan sumber hukum dalam hukum kita. Misalnya bahwa berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung, putusan kasasi nomor ini dan seterusnya, putusan ini dan seterusnya, bahwa terhadap kualifikasi perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat telah juga diputuskan oleh majelis hakim pada tingkat kasasi dengan putusannya seperti ini. Sehingga namanya pertimbangan hakim itu adalah sesuatu yang lengkap dan menyeluruh. Sama seperti kenapa saya memilih mengajar kalian 3 kelas di akhir pekan. Tentu saya punya alasan, saya punya pertimbangan. Satu, pertimbangan saya di fase-fase ini saya butuh bertemu dan berinteraksi dengan kalian. Yang kedua, kesibukan saya sangat tinggi sehingga ada kemungkinan ada kelas yang tertinggal. Yang ketiga, di masa pandemi, kuliah 3 kelas itu tidak membutuhkan tempat yang luas. Yang keempat, biaya Zoom meeting untuk meeting 3 kelas itu relatif murah. Itu adalah pertimbangan-pertimbangan saya menyelenggarakan kuliah hukum acara perdata secara menyeluruh, secara simultan atau secara bersama-sama. Tidak boleh hanya misalnya, kenapa Pak Sun memilih 3 kelas di akhir pekan? Ya karena pengen aja. Itu alasan yang unacceptable ya. Itu alasan yang tidak membuat clear yang mendengarnya. Anda harus clear, Anda harus punya alasan untuk menyelenggarakan itu. Ini misalnya kenapa sih pertemuan yang ke-12, ke-11 dan ke-12 Pak Sur harus pakai tugas? Tentu saya punya alasan. Alasan saya adalah ini dan seterusnya. Jadi hal-hal itulah yang kemudian dalam konteks putusan pertimbangan hakim itu harus lengkap dan paripurna. Tidak boleh hanya tidak memiliki dasar baik normatif, yuridis, kemudian historis, jurisprudensi, teoritik, nggak boleh tidak memuat hal-hal yang demikian. Karena bisa jadi keputusan tersebut dianggap tidak cukup pertimbangannya atau unfolded motiver. Yang ketiga, keputusan hakim tentang pokok perkara dan tentang ongkos perkara. Pokok perkaranya apa? Seperti tadi yang saya sampaikan, pokok perkaranya adalah misalnya wan prestasi. Maka kalau kita bicara wan prestasi, kita bicara tentang hubungan hukumnya dulu. Pertimbangan hakim, bahwa sebelum hakim menjelaskan tentang wan prestasi, tentang fakta wan prestasi, maka hakim akan menjelaskan dulu atau mempertimbangkan dulu apakah benar antara penggugat dan tergugat memiliki hubungan hukum dalam satu kontrak. Dijelaskanlah oleh hakim bahwa berdasarkan bukti surat P nomor 5, bukti surat tergugat nomor 2,
dapat disimpulkan bahwa antara penggugat dan tergugat memiliki hubungan hukum yang tertuang di dalam kontrak pengadaan barang dan jasa nomor sekian dan seterusnya. Bahwa selain itu, selain surat dimaksud berdasarkan keterangan saksi dari penggugat, berdasarkan keterangan saksi tergugat menyatakan hal yang demikian. Oleh karena itu, hakim berpendapat bahwa hubungan hukum antara penggugat dan tergugat dapat dikualifikasikan ada dan nyata. Selanjutnya, hakim akan mempertimbangkan tentang dalil manifestasi. Lalu hakim berpendapat bahwa manifestasi menurut pasal ini KUH Perdata 1339 ya, kalau nggak salah itu. Cerita tentang ini dan seterusnya. Bahwa manifestasi itu adalah ini. Menurut teori ini, manifestasi adalah ini. Bahwa menurut jurisprudensi Mahkamah Agung, yang dinyatakan manifestasi di dalam pengadaan barang dan jasa adalah ini. Bahwa kemudian tergugat berpendapat tentang adanya suatu keadaan mendesak yang dikualifikasikan sebagai force majeure. Bahwa menurut hakim force majeure adalah ini dan seterusnya. Menurut teori adalah ini dan seterusnya. Jadi pertimbangannya itu tidak kemudian serta-merta hanya mengatakan bahwa ada hubungan hukum dan ada manifestasi. Tidak seperti itu. Kalau dalam hukum acara pidana itu unsur namanya. Unsur pasal itu dibedah satu persatu. Barang siapa dengan sengaja mengambil barang milik orang lain, baik sebagian atau seluruhnya, diancam dengan pidana seterusnya. Barang siapa menunjuk kepada siapa? Menunjuk kepada apa? Subjek hukum yang mana? Manusiakah atau korporasikah? Dijelaskan. Mengambil, apa yang maksud dengan mengambil? Dijelaskan. Barang milik orang lain, apa yang maksud dengan barang? Apakah barang itu berwujud, tidak berwujud, dan seterusnya. Sebagian dan atau seluruhnya, apa yang maksud dengan sebagian? Apa yang maksud dengan seluruhnya? Bagaimana jika kemudian awalnya seluruhnya kemudian ketika dilakukan menjadi sebagian saja? Inilah yang kemudian dijelaskan dan dibuat sedetail mungkin. Begitu juga dengan hukum acara perdata. Setiap aspek gugatan, setiap aspek jawaban itu diulas oleh hakim agar para pihak kemudian memiliki dasar atau memiliki termasuk juga menjadi basis atau dasar bagi para pihak untuk mengajukan upaya hukum baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa dalam hal sudah memiliki kekuatan hukum. Nanti kita akan bicara tentang apa itu upaya hukum biasa, apa itu upaya hukum luar biasa. Pada intinya terkait dengan pertimbangan dan putusan hakim tentang pokok perkara itu haruslah bersesuaian ya, seperti jalan kereta itu nggak bisa tidak nyambung, harus nyambung. Kemudian tentang ongkos perkara, biaya perkaranya harus masuk di dalam putusan. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar 1 juta rupiah misalnya. Itu harus dinyatakan. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar 2 juta rupiah. Apa dasar penyebutan angka? Penyebutan angka biaya perkara itu tidak suka-suka hakim. Kalau kalian datang ke PN Jember di pintu masuk sebelah kiri kalau nggak salah, itu ada terpampang papan di situ. Panjar perkara, ring 1 berapa, ring 2 berapa jumlah tergugat dan seterusnya. Jadi untuk biaya perkara itu adalah fixed cost. Kalau kalian jadi lawyer, kalian harus pisahkan itu dengan lawyer fee. Misalnya begini, Pak Sur, saya mau pakai Bapak untuk handle perkara. Baik, saya punya 3 elemen. 1 lawyer fee, operational fee, dan success fee misalnya. Elemen operational fee ini termasuk biaya perkara. Karena pada esensinya, persidangan perdata itu berbiaya, termasuk dalam pemanggilan para pihak. Termasuk juga nanti dalam hal pemeriksaan setempat atau mungkin kita butuh ahli. Dan apalagi kita bertindak sebagai penggugat. Kalau tergugat sih tidak banyak biayanya. Karena dia posisinya pasif menerima dokumen-dokumen. Tapi kalau penggugat itu wajib membiayai perkara. Berapa jumlah biaya perkara? Di pengadilan agama itu ada ada papannya, di pengadilan itu juga ada papannya. Kita semua bisa akses. Bahkan lewat website kita bisa akses. Misalnya jumlah tergugatnya 2,
satu di Jember, satu di Papua misalnya. Berapa biaya panjangnya? Pengadilan sekarang sudah sangat bagus ya, tidak seperti zaman dulu yang manual cash gitu. Kalau sekarang malah transfer antar bank dan itu sudah tercatat dan terrecord dengan baik. Kemudian apalagi yang kemudian menjadi isi putusan, keterangan apakah pihak-pihak yang broker hadir pada waktu putusan itu dijatuhkan. Nah, ini yang kemudian ada kaitannya dengan nanti materi banding ya. Nanti setelah materi ini saya akan masuk ke materi banding ya. Kaitannya dengan pernyataan banding. Bahwa kalau para pihak itu hadir, berapa hitungannya? Kalau para pihak itu tidak hadir, berapa hitungannya? Nah, nanti kita akan bahas nanti di sesi selanjutnya. Tapi intinya, salah satu materi yang ada di putusan terkait dengan apakah pihak-pihak berkara itu hadir atau tidak. Kemudian kalau keputusan itu didasarkan atas suatu undang-undang, ini juga harus disebutkan. Misalnya berdasarkan undang-undang kekuasaan kehakiman dan seterusnya. Berdasarkan undang-undang X dan seterusnya. Ini juga harus disebutkan. Agar tidak terjadi abuse of power di dalam putusan. Kemudian tanda tangan hakim dan panitera. Di era elektronik, bahkan ada kami ya secara praktek sudah mendapatkan salinan putusan yang bentuk scan QR. Sudah ada tanda tangan elektronik yang sudah diverifikasi. Bahkan tidak ada tanda tangan basah, di situ ada tanda tangan elektronik. Itu adalah hal-hal apa saja atau isi di dalam satu putusan. Kemudian selanjutnya adalah bagian putusan. Ada 4 bagian. Yang pertama adalah kepala putusan. Bunyinya adalah demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Atau dalam bahasa praktik namanya irah-irah. Kalau kalian mendengar suatu istilah namanya irah-irah, ini dimaksud dengan irah-irah. Irah-irah itu adalah kepala putusan. Dan kepala putusan ini memiliki kekuatan eksekutorial. Maksudnya apa? Kalau kalian mungkin ada yang sudah pernah bekerja ya, atau sudah pernah bekerja di bank atau pernah bersinggungan dengan namanya hak tanggungan, di situ ada irah-irah demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Pada prinsipnya, kalau ada irah-irah berarti dokumen tersebut itu sudah memiliki kekuatan eksekutorial alias bisa dieksekusi. Problemnya adalah bagaimana caranya mengeksekusi. Nah, ini yang kemudian nanti kita akan bahas di pertemuan ke-15 nanti. Bagaimana caranya mengeksekusi. Pada intinya, kepala putusan kok irah-irah ini adalah suatu kalimat ya, yang tidak hanya sekedar kalimat. Karena kalau ada putusan yang ada detail eksekutorial seperti ini, berarti dia memiliki kekuatan eksekutorial. Artinya, kita sebagai para pihak dapat meminta kepada pengadilan untuk meminta atau memohon eksekusi terhadap putusan tersebut. Apa bentuknya? Banyak. Eksekusi pengosongan, eksekusi pembongkaran, eksekusi dalam bentuk sita, macam-macam. Secara praktek itu berkembang dan menjadi pengetahuan yang wajib kalian tempuh jika kalian ingin menjadi lawyer atau ingin menjadi advokat. Kemudian yang kedua adalah identitas pihak-pihak yang berperkara. Identitas itu harus jelas. Harus dimuat secara jelas, nama, alamat, pekerjaan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah pertimbangan atau alasan. Bagian ini merupakan dasar dari suatu putusan, terdiri dari 2 bagian, yaitu pertimbangan tentang duduk perkaranya atau fatalic ground dan reh ground. Fatalic ground itu bicara tentang fakta hukumnya. Fakta kejadiannya. Sedangkan reh ground itu bicara tentang aspek hukumnya. Bisa jadi suatu perkara, suatu fakta, fatalic ground itu tidak bersesuaian dengan reh ground. Bisa jadi itu fatalic ground-nya ya bukan sesuatu yang memiliki implikasi hukum. Sehingga hakim kemudian berdasarkan fatalic dan reh ground tidak ditemukan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat misalnya. Sehingga gugatan penggugat dinyatakan ditolak. Itu mungkin seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah amar atau diktum. Putusan. Amar
atau diktum. Hakim wajib mengadili semua bagian dari tuntutan baik dalam konvensi maupun rekonvensi. Bila tidak, maka putusan tersebut harus dibatalkan. Walaupun demikian, hakim tidak boleh menjatuhkan putusan terhadap sesuatu yang tidak dituntut. Ini yang dimaksud dengan ultra petita. Tadi saya membahas menanyakan tentang ini tadi. Tadi sudah unfold the motif. Ini adalah ultra petitum. Ultra petitum adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dan mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut atau tidak diminta. Contoh, di dalam suatu gugatan ada petitum namanya ya, bla 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 dan seterusnya. Oleh karena itu mohon kepada majelis hakim penggugat meminta 1. Menyatakan penggugat dan tergugat memiliki beban hukum, menyatakan penggugat adalah pihak yang memiliki itikat yang baik, menyatakan tergugat melakukan prestasi. Tapi penggugat lupa tidak mencantumkan petitum condemnatory, menghukum tergugat untuk menyerahkan objek sengketa. Tidak ada. Maka di dalam putusan hakim tidak boleh menambahkan materi tentang menghukum tergugat untuk menyerahkan objek sengketa ke dalam putusan. Meskipun hakim berpendapat sakno nerek wis suwi-suwi wis sudah susah-susah menggugat kok petitum menyerahkan kok enggak ada, saya tambahkan berbaik hati. Enggak bisa. Kalau itu dilakukan maka putusannya dapat dibatalkan. Oleh siapa dibatalkan? Oleh hakim atau mahkamah yang lebih tinggi, yaitu di pengadilan tingkat. Hati-hati kalau kalian menjadi hakim, tidak boleh memutus yang tidak diminta. Ini bersesuaian dengan asas hukum acara perdata yang menyatakan hakim bersifat pasif. Pasif ini maknanya adalah ini. Tidak mengabulkan sesuatu yang tidak diminta. Meskipun hakim itu tahu, sajane penggugat ini jaluk iki, minta ini. Tapi kan nggak bisa dia ngomong, karena dia hakim. Ya hakim walaupun tahu diem-diem aja. Walaupun hatinya secara hati kecil, ya kasihan lah, susah-susah menggugat ternyata yang diminta tuh kurang. Nggak bisa kemudian hakim dengan dasar alasan baik hati kemudian membuat putusan yang bersifat ultra petita. Kemudian selanjutnya adalah apa sih jenis-jenis putusan? Ini adalah penggolongan putusan. Yang pertama adalah putusan sela. Putusan vonis ya, merupakan suatu putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Semua putusan sela diucapkan dalam sidang dan merupakan bagian dari berita acara persidangan. Terhadap salina otik, dari putusan sela dapat memperolehnya dari berita putusan sela tersebut. Apa contohnya? Contohnya adalah putusan sela terkait dengan kompetensi absolut. Apa contohnya, Pak? Misalnya berkaitan dengan pembatalan akta jual beli. Apakah itu suatu PMH atau suatu gugatan PT UN. Ini yang kemudian bisa jadi itu menjadi eksepsi kompetensi absolut. Maka sebelum hakim memeriksa pokok perkaranya, maka hakim dapat atau wajib wajib memutus dalam putusan sela yang menyatakan apakah pengadilan negeri berkompeten untuk memeriksa perkara tersebut. Contoh yang lain, gugatan terhadap perkara syariah. Jika itu diajukan di pengadilan negeri, maka jika tergugat meminta eksepsi kompetensi absolut, maka hakim wajib memutus dalam putusan sela. Jadi putusan sela itu adalah putusan yang mengkualifikasi apakah perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya di persidangan peradilan umum atau tidak. Jadi hakim berpendapat, oh boleh nih, kita boleh nih memeriksa. Kenapa? Karena gugatan ini masuk dalam gugatan PMH. Oh nggak bisa nih, karena ini bukan di kita nih yang menyidangkan, ini adalah ranahnya bagian hukum PMK. Contohnya sengketa pilkades misalnya, itu kan bukan PMH. Itu adalah sebelum menjadi keputusan bupati itu adalah di bagian hukum PMK. Tapi kalau sudah menjadi keputusan bupati itu menjadi ranahnya Tun.
tata usaha. Jadi hakim kemudian sebelum memeriksa perkara menyatakan bahwa apakah hakim berhak dan berwenang untuk memeriksa perkara. Sama seperti kawan kalian datang ke kelas saya, orangnya anak teknik informatika. Ya sebelum saya mengajar saya tanya dulu, Mas, Anda ini semester berapa? Semester 3, Pak. Cocok. Semester 4, Pak. Cocok. Anda fakultas hukum? Oh enggak, Pak, saya anak teknik. Teknik apa? Teknik informatika. Anda berhak kuliah, Mas, tapi nggak di sini tempatnya. Sana di fakultas teknik. Kurang lebihnya seperti itu. Eksepsi kompetensi absolut kemudian dituangkan dalam putusan sela yang menyatakan apakah pengadilan negeri ini berwenang atau tidak memeriksa suatu perkara. Selanjutnya adalah putusan akhir, vonis ya, merupakan putusan yang mengakhiri perkara-perkara pada tingkat pemeriksaan tertentu. Vonis seperti yang sudah kita tahu, seperti yang sudah kita bahas dalam materi ini yang kadang-kadang menjadi istilah generik ya, adalah putusan yang dimaksudkan untuk menyelesaikan, untuk mengakhiri suatu sengketa perdata. Kemudian ini adalah macam putusan sela. Putusan preparatoir adalah putusan persiapan mengenai jalannya pemeriksaan guna melancarkan proses persidangan hingga tercapai putusan akhir. Kemudian putusan interlokutor adalah putusan yang isinya memerintahkan pembuktian, isi putusan ini mengaruhi putusan akhir. Kemudian putusan insidentil adalah putusan berhubungan dengan insiden, yaitu peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasa. Putusannya belum berhubungan dengan pokok perkara, masih belum menyangkut materi suatu perkara. Kemudian putusan provisi ya, adalah putusan menjawab putusan provisi, yaitu permintaan pihak perkara supaya diadakan tindakan pendahuluan. Misalnya tindakan untuk menghentikan suatu pemeriksaan atau suatu berjalannya suatu hal. Kemudian ada juga penggolongan putusan berdasarkan sifat amarnya atau ditunya. Ini yang pertama adalah deklaratoir, adalah putusan yang menyatakan suatu keadaan sebagai suatu keadaan sah menurut hukum, bersifat hanya menerangkan, menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata. Biasanya dinyatakan dengan kata-kata menyatakan tergugat dan seterusnya, menyatakan penggugat dan seterusnya. Putusan konstitutif adalah putusan yang menciptakan suatu keadaan hukum baru. Keadaan hukum baru tersebut dapat berupa meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Yang ketiga, putusan kondemnatoir, ada putusan yang bersifat menghukum para pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi. Ini yang kadang-kadang sering lupa. Petitum yang diminta hanya sifatnya deklaratif saja, tapi yang bersifat kondemnatoir tidak diminta. Ini yang kalau ada petitum yang bersifat kondemnatoir tidak diminta, maka putusannya kemudian bersifat non-executable alias tidak dapat dieksekusi. Hanya menyatakan tergugat prestasi saja, tapi tidak diwajibkan atau tidak hukum untuk menyerahkan suatu. Maka jika penggugat yang menang meminta eksekusi, maka yang dieksekusi tidak ada. Tidak ada yang dihukum. Dihukum untuk apa? Tidak ada. Maka kalau itu terjadi, penggugat wajib untuk kemudian menggugat lagi dan meminta petitum yang bersifat kondemnatoir. Apakah ini pernah terjadi secara praktek? Bukan hanya pernah, sering kali terjadi. Penggugat lupa atau tidak detail atau tidak teliti membuat gugatan yang tidak memiliki petitum yang bersifat kondemnatoir. Selanjutnya adalah putusan perdamaian. Jika para pihak kemudian mengakhiri perkara dengan cara perjanjian perdamaian, baik yang diinisiasi oleh mediator maupun tidak diinisiasi oleh mediator. Ada beberapa jenis, tapi untuk perdamaian biasanya dituangkan dalam akta perdamaian atau dalam bahasa Belandanya namanya akta van dading. Jadi akta perdamaian ini juga putusan, tetapi putusannya tidak menyatakan menang dan kalah. Putusannya adalah menyatakan para pihak melakukan perdamaian dan dituangkan dalam satu putusan. Sehingga kalau misalnya para pihak itu ingkar, maka ketika para pihak mengajukan gugatan lagi, maka selamanya tidak akan bisa. Karena gugatannya pasti dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak. Karena sudah ada putusan perdamaian telah berkekuatan hukum tetap yang telah disepakati oleh para pihak. Kemudian juga ada putusan gugur. Apa itu putusan gugur? Putusan gugur adalah
Putusan yang dijatuhkan pada penggugat oleh hakim dalam hal penggugat tidak hadir dalam sidang pertama tanpa alasan yang sah atau setelahnya ya. Kalau yang namanya tergugat tidak hadir, maka putusannya adalah putusan first take tanpa kehadiran tergugat. Tapi kalau penggugat yang tidak hadir, maka bukan first take namanya. Putusannya adalah putusan gugur. Artinya penggugat tidak serius di dalam menyatakan atau menjalankan perkara, sehingga perkara kemudian dinyatakan gugur. Ini adalah putusan first take. First take adalah putusan tanpa kehadiran tergugat. Kalau putusan gugur tadi tanpa kehadiran penggugat, maka putusan first take adalah putusan tanpa kehadiran tergugat. Kemudian selanjutnya adalah putusan serta-merta atau bahasa belakangnya with verbiage forat. Untuk putusan diminta oleh para pihak untuk dieksekusi atau dilaksanakan terlebih dulu meskipun ada upaya hukum lanjutan dalam bentuk banding atau kasasi. Secara praktek hal ini sudah sangat jarang terjadi karena untuk menghindari adanya putusan yang bersifat bertentangan. Karena bagaimanapun juga filosofi dari with verbiage forat ini adalah agar putusan dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding dan upaya kasasi ya. Seolah-olah memang sudah menyatakan bahwa dalam tanda kutip ya putusan tersebut sudah benar, sehingga ketika ada upaya putusan serta-merta maka seolah-olah hakim itu memiliki kepercayaan diri lah bahwa di tingkat banding dan tingkat kasasi putusnya akan sama. Secara praktek ini bisa dilakukan, tapi dalam dewasa ini sangat ketat. Saya ambil contoh misalnya mau mengeksekusi ya putusan serta-merta minta eksekusi terhadap satu objek sengketa, maka pihak yang menang itu harus menaruh uang jaminan senilai dari objek sengketa. Kalau objek sengketanya nilai 10 miliar, maka uang itu dikonsinyasi di pengadilan. Dapat dilakukan putusan serta-merta. Tapi uang jaminan itu yang kemudian menjadikan jaminan bahwa seandainya putusan tersebut dibatalkan oleh pengadilan lebih tinggi, maka uang jaminan ini akan menjadi pengganti dari putusan objek sengketa yang sudah diputus serta-merta tersebut. Baik, saya akan lanjut ke materi yang selanjutnya. Bagaimana membuat formulasi putusan? Tadi sudah kita sebutkan ya, ada membuat secara ringkas, jelas, dan jelas tentang pokok perkara, jawaban, pertimbangan, dan amar putusan. Selanjutnya, ini tadi sudah saya sebutkan, ada pertimbangan hukum, ada ketentuan perundang-undangan, ada dalil, ada jawaban, ada uraian singkat, apa saja alat buktinya, terpenuhi atau tidak, syarat formil dan materinya, pertimbangan hukumnya, berisi analisis, argumentasi, pendapat, dan kesimpulan, apakah alat bukti yang diajukan memenuhi syarat dan seterusnya, alat bukti mana yang mencapai batas minimum pembuktian, dalil kekuatan mana yang terbukti dan mana yang tidak, sejauh mana nilai kekuatan pembuktian, apakah unfolding atau tidak, dan seterusnya. Kemudian tentang ketentuan peraturan perundang-undangan menyebut pasal dan atau perundangan serta sumber hukum tidak tulis baik berupa jurisprudensi atau doktrin para yuris atau ahli hukum. Ini adalah jenis-jenis amar putusan. Ada beberapa jenis amar putusan yang mungkin akan dilakukan atau dikeluarkan oleh hakim. Yang pertama adalah gugatan mengandung syarat formil. Bisa berupa nebis, error in persona, extralibel, leluasa, dan lain-lain. Kalau gugatan ini, jenis gugatan ini, maka gugatannya bersifat need on verklag atau NO.
tidak dapat diterima. Kalau kalian mendengar ada gugatan NU, apa Pak gugatannya NU? Itu maknanya adalah gugatan tersebut mengandung cacat formil. Apa contohnya nebis? Perkara ini sudah pernah diajukan sebelumnya, pernah disidangkan sebelumnya. Error in persona bisa jadi salah subjek, bisa jadi salah objek, salah penggugat, salah tergugat, dan seterusnya. Obskur, kabur ya. Apa kaburnya? Banyak. Kabur karena letak, kabur karena batas, kabur karena orang, dan seterusnya. Kemudian jenis putusannya, jika dalam konvensi, jika dia ada konvensi dan rekonvensi, dalam konvensi tentang eksepsinya mengabulkan eksepsi. Dalam pokok perkara menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Jadi ini agak susah dipahami ya, tapi saya akan coba jelaskan secara pelan-pelan. Jenis amar putusan yang ini atau NO ini, maka putusan ini dalam konvensinya menyatakan eksepsinya dikabulkan, sehingga tidak perlu kemudian memeriksa pokok perkaranya. Dengan logika berkebalikan, maka jika konvensinya dikabulkan, maka logikanya adalah rekonvensinya tidak dikabulkan atau tidak dapat diterima. Menyatakan rekonvensi tidak dapat diterima, atau menolak rekonvensi, atau mengabulkan seluruh atau sebagian rekonvensi. Jadi hati-hati ya kalau ada gugatan yang ada konvensinya, ada gugatan rekonvensinya. Karena bisa jadi gugatan konvensinya dinyatakan tidak dapat diterima, rekonvensinya dikabulkan seluruh atau sebagian. Bisa Pak, bisa banget. Saya menggugat, A menggugat B tentang penguasaan suatu tanah misalnya, hakim berpendapat, B kemudian mengajukan jawaban sekaligus gugatan balik bahwa tanah yang dia kuasai berasal dari jual beli yang dilakukan oleh neneknya, dan itu sah. Sehingga hakim berpendapat gugatan dari penggugat salah orang, sedangkan gugatan balik dari tergugat itu dinyatakan dikabulkan, bahwa tergugatlah yang memiliki hak terhadap tanah tersebut. Ini sekali. Makanya menjadi penggugat itu berat. Beratnya adalah memastikan itu semua, memastikan pihaknya, memastikan hubungan hukumnya, dan memastikan semuanya baik-baik saja dan dalam tracknya. Selanjutnya adalah gugatan tidak terbukti. Gugatan tidak terbukti, maka putusannya adalah menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Artinya gugatan ditolak. Kemudian jenis ketiga, gugatan konvensinya tidak terbukti, eksepsi tidak besar, dan rekonveksi tidak terbukti. Jadi semuanya tidak terbukti. Gugatan konvensinya tidak terbukti, eksepsinya tidak berdasar, dan rekonvensi tidak terbukti. Artinya dalil penggugat dan tergugat ya sama-sama mentah semua. Kemudian konvensi tidak terbukti, eksepsi tidak berdasar, dan rekonvensi terbukti. Wah, ini menang telak ini. Udah diserang, bertahan dengan baik, serangan balik gol. Sama seperti Jerman melawan Polandia gitu kan. Jerman nyerang terus sampai menit 89, ya serangan balik Lewandowski yang kemudian ngegolin. Nah, ini mirip nih. Serang terus sampai menit 90, injury time, Robert Lewandowski golin lawan Jerman. Nah, ini ceritanya mirip seperti itu. Kemudian konvensinya terbukti, eksepsinya tidak berdasar, dan rekonveksi tidak terbukti. Nah, bisa jadi kalau jenis yang ini adalah jenis yang normal, artinya gugatan konvensinya dikabulkan, eksepsinya tidak dikabulkan, dan rekonvensinya tidak dikabulkan. Artinya penggugat yang menang. Kemudian selanjutnya adalah dalam perkara verset terhadap putusan Versteeg. Ada beberapa jenis putusan verset ya. Verset itu adalah perlawanan terhadap Versteeg. Jadi Versteeg adalah putusan tanpa kehadiran tergugat. Perlawanannya namanya verset. Jika verset ditolak, menyatakan pelawan yang tidak benar, menolak perlawanan pelawan, dan menguatkan putusan Versteeg tanggal sekian.
Pengajuan versi lewat waktu, karena yang namanya versi itu ada batas waktunya. Menyatakan pelawan yang tidak benar dan menyatakan pelawan yang tidak dapat diterima karena waktu versi atau perlawanannya sudah lewat. Perlawanan dikabulkan karena hakim berpendapat pelawan adalah good opposition, pelawan yang baik dan benar, membatalkan putusan Verstek nomor sekian dan menolak gugatan atau penggugat atau terlawan. Seperti apa contohnya? Contohnya begini. Contohnya adalah perkara yang Verstek itu kan tanpa kehadiran tergugat ya. Suatu gugatan yang dikabulkan tanpa kehadiran tergugat. Bisa jadi tergugat dipanggil memang dalam keadaan yang tidak berada di rumahnya. Saya ambil contoh misalnya, saya follow Instagram salah satu influencer yang berkeliling Indonesia. Ya, pasangan suami istri yang berkeliling Indonesia dan sekarang sudah hari ke 1600 sekian hari ya. Dan dia tidak berada di rumahnya. Sedangkan dia punya KTP kan di situ. Jika ada gugatan yang diajukan kepada mereka berdua dan mereka kemudian tidak hadir, maka ada kemungkinan putusnya Verstek. Mungkin dia mendengar, oh saya digugat nih. Ketika dia sudah datang ke kota asal, sudah ada putusan, maka dia bisa melakukan perlawanan. Dan dia bisa membuktikan bahwa saya tidak dapat menerima pemberitahuan sidang karena saya sedang keliling Indonesia. Atau misalnya ada nih contoh orang mana tuh ya, orang Tanggul atau orang mana itu? Saya lupa orang mana. Orang Malang tuh yang mau naik haji lewat naik motor. Ada tuh sekarang sudah sampai Jakarta mau ke sana dan seterusnya. Kalau dia digugat, kemungkinan Verstek tanpa kehadiran tergugat. Apakah dia bisa melawan? Bisa. Jika dia bisa membuktikan bahwa relasi persidangannya itu tidak sampai pada yang bersangkutan. Dapat dilawan, dapat diupayakan perlawan namanya verset. Kalau dalam perkara terdapat rangkaian konvensi, eksepsi, rekonvensi, dan intervensi, maka ini adalah jenisnya. Bisa jadi eksepsinya dikabulkan, maka dalam konvensi, dalam eksepsi dikabulkan eksepsi, dan dalam rekonvensinya menyatakan gugatan tidak dapat terima, dalam intervensi menyatakan tidak dapat terima. Intervensi bisa jadi dalam bentuk tusen koms atau virtuaring. Masuk karena undangan dari atau karena ditarik oleh salah satu pihak atau masuk atas keinginan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, konvensi dikabulkan, eksepsi ditolak, rekonvensi ditolak, intervensi tidak dapat diterima. Maka dalam konvensi, dalam eksepsi menolak eksepsi, dalam pokok perkara mengabulkan seluruh atau sebagian. Kemudian dalam konvensi menolak gugatan konvensi konstitusional, dalam intervensi menyatakan intervensi tidak dapat diterima. Ini harus disebutkan satu persatu oleh hakim. Karena bisa jadi gugatan itu tidak tunggal. Hanya gugatan, jawaban tidak seperti itu. Bisa jadi dalam praktek ada gugatan, ada jawaban, ada gugatan baliknya, ada eksepsinya, termasuk ada intervensinya. Pihak ketiga yang bukan pihak masuk ke dalam suatu perkara. Dan bisa jadi yang para pihak yang intervensi itu yang kemudian dibenarkan oleh majelis hakim. Kemudian konvensi dikabulkan, eksepsi ditolak, rekonvensi ditolak, intervensi secara formal diterima. Nah ini seperti yang saya maksudkan tadi. Para pihak bersengketa, masuk pihak ketiga. Bukan para pihak yang dikabulkan, pihak yang ketiga ini dikabulkan. Maka bentuk putusannya adalah seperti itu. Kemudian yang keempat, konvensi ditolak, eksepsi ditolak, rekonvensi ditolak, intervensinya dikabulkan. Ini yang tadi saya sebutkan ya. Intervensinya malah yang kemudian dikabulkan, dinyatakan diterima dan dikabulkan. Kemudian terakhir ini amar putusan harus rinci apa saja dikabulkan, posisi amanah dikabulkan atau tidak. Amar putusan harus menyatakan menolak selain dan selebihnya. Ini ada biasanya keputusan bahwa hakim mengabulkan ini dan seterusnya, menolak selain dan selebihnya. Kemudian, petitum yang diajukan oleh penggugat itu harus dianalisis one by one. Menyatakan petitum tentang ini tidak dapat diterima. Menyatakan petitum penggugat tentang ini diterima. Menyatakan penggugat ini dan seterusnya tidak dapat diterima dan seterusnya. Kemudian
mencantumkan biaya perkara. Ini tadi yang saya sebutkan harus ada di dalam setiap putusan. Baik, saya kira itu materi dari saya. Saya buka kesempatan jika ada yang ingin bertanya. Silakan. Adakah yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Audience? Tidak ada, Pak. Baik. Kalian paham atau ngantuk, Kak? Kayaknya ngantuk kayaknya nih kalian. Mudah-mudahan paham ya, jangan ngantuk ya. Saya mau bertanya, Pak. Oh, silakan. Siapa nih? Priyandini. Oke, silakan. Tadi kan membahas tentang intervensi. Nah, kehadiran pihak ketiga itu melakukan intervensinya dalam bentuk apa contoh? Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Ada yang mau menjawab? Saya persilakan dengan senang hati. Ada yang mau menjawab?
Baik, ada yang menjawab? Saya akan jawab gini ya, Pirandini, apa sih yang ada di benakmu ketika ada mendengar kata-kata intervensi dalam gugatan perdata? Apa sih yang ada dalam benakmu? Seperti bentuk penekanan, Pak. Penekanan gitu ya. Jadi orangnya datang Pak celurit gitu ya. Bukan, maksudnya kayak dia yang menuntut haknya. Baik. Dalam teori hukum data ada 3 jenis intervensi. Yang pertama adalah fogging, Tusen Combs, dan Fritzwaring. Ini sudah diajarkan oleh Pak Muhiman. Ada bedanya. Kalau fogging, dia melakukan intervensi atas inisiatif dirinya sendiri dan membela salah satu pihak, baik penggugat atau tergugat. Sedangkan kalau Tusen Combs, dia datang mengintervensi persidangan, tetapi tidak memihak penggugat atau tergugat, tetapi memihak dirinya sendiri atau memihak kepentingan sendiri. Sedangkan Fritzwaring adalah pihak yang ditarik oleh salah satu pihak ketiga yang ditarik oleh salah satu pihak sebagai penanggung atau penjamin. Biasanya tergugat ya, yang dia membawa pihak ketiga sebagai penjamin dari suatu hutang piutang. Jadi bentuk intervensi itu karena memang dia atau pihak yang melakukan intervensi itu menyadari suatu kepentingannya, kemudian ada kepentingan dalam perkara tersebut, atau dia merasa bahwa ada pihak yang perlu untuk dia bela di dalam suatu persidangan. Saya tidak pernah menangani perkara intervensi, tapi pernah berdiskusi tentang ini, dan ini terjadi di PN Jember ya. Ada pihak yang melakukan Tusen Combs, dia datang, pihak ketiga ini membela dirinya sendiri dan dimenangkan oleh majelis hakim. Bukan penggugat, bukan tergugat. Jadi dia berpendapat atau mendalilkan bahwa objek sengketa atau tanah tersebut adalah miliknya, bukan miliknya penggugat, bukan miliknya tergugat. Yang dimenangkan malah orang atau pihak yang melakukan intervensi dalam bentuk Tusen Combs, masuk ke dalam suatu persidangan dan memihak atau membela dirinya sendiri, bukan membela salah satu pihak dalam bentuk itu. Begitu pilihan ini kira-kira. Lihat di hukumonline.com, bisa kalian baca ya, di situ banyak sekali artikel yang berbicara tentang apa saja intervensi, jenis-jenis intervensi, dan lain sebagainya. Hukum online cukup bagus yang di dalam membuat atau menganalisis istilah-istilah hukum atau suatu fakta-fakta hukum, dan secara pribadi saya merekomendasikan kalau kalian mencari bahan di hukum online karena sudah verified ya, dan dia sudah diolah dan dianalisis oleh ahli hukum. Jadi kalau kalian mau mencari tentang sesuatu yang berkaitan dengan hukum, cari aja di hukum online. Biasanya sudah dibedah, ada pembedahan, ada analisis terhadap suatu peristiwa. Begitu kira-kira. Ada pertanyaan lain? Adakah pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya meminta kepada ketua kelas ya, ABC, masing-masing besok saya minta reportnya kelas kalian bagi 2, yang imbang ya. Silakan kalian membagi diri kalian masing-masing. Mau pakai absen 1 sampai tengah sampai akhir, monggo. Mau pakai ganjil genap juga silakan. Tapi saya minta kelas dibagi 2. Kelas A dibagi 2, kelas B dibagi 2, kelas C juga dibagi 2. Saya ingin masing-masing ketua kelas menyetorkan nama-nama kelompok tersebut, kelompok 1 dan kelompok 2, ke saya lewat WA besok. Kelas A siapa? Koordinator kelasnya kelas A. Kelas A siapa? Lydia, Pak. Oh, Lydia. Kelas B siapa? Kelas B?
Kelas B siapa? Kelas B? Wahid, Pak. Oke, kelas C, kelas C. Kita, Pak. Siapa? Kita. Oke, Gita. Baik, Lydia, Wahid, sama Gita, saya tunggu besok laporan kalian daftar mahasiswa kelas A, B, dan C yang sudah kalian kelompokkan menjadi 2 kelompok ya. Harus imbang nanti, jangan satunya 10, satunya 20, jangan. Selisih itu boleh 1 lah, 11 dengan 12 atau 20 dengan 19 itu boleh. Yang penting kelas kalian bagi menjadi 2. Paham ya? Bisa dipahami? Bisa dipahami kira-kira? Bisa, Pak. Pak. Instruksi dan perintah selanjutnya akan saya berikan lewat grup. Paham ya? Siap. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri kelas malam ini. Sampai ketemu waktu yang akan saya rancang selanjutnya berdasarkan report pembagian kelas yang telah akan kalian kirimkan kepada saya berdasarkan atau hasil dari report dari ketua kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.